Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Som 100 di part keduanya. Akira kini sedang pergi ke kota Shinjuku untuk menemui seseorang, di mana orang yang ia temui merupakan sahabatnya. Cerita pun flashback saat beberapa jam sebelumnya, Akira yang telah selesai memotong kumis dan jenggotnya tiba-tiba melihat handphonenya yang terus berdering. Setelah ia memeriksanya, ternyata jaringan internet dan telepon seluler kini telah kembali. Akira kemudian mencoba menghubungi para teman-temannya yang ada di kontaknya, sebab ia telah lama tidak bertemu dengan mereka. Akan tetapi, setelah lama menunggu, ternyata tak ada satupun orang yang membalas pesannya. Akira menyadari bahwa mungkin saja semua teman-temannya telah menjadi zombie. Hingga ketika sedang memeriksa kontak HP-nya, Akira terkejut karena ia masih menyimpan nomor sahabatnya. Di sisi lain, sahabat Akira yang bernama Kenso kini sedang berada di salah satu penginapan. Namun, ia tak bisa kabur sebab di luar kamarnya terdapat banyak zombie yang berkeliaran. Ia pun sudah tak tahan dengan situasinya itu, karena selama 3 hari berturut-turut ia tak pernah makan dan hanya minum air saja. Kenso berniat ingin mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Akira menelponnya sehingga membuat Kenso sangat senang. Akira lalu mengajaknya bertemu dan menanyakan keberadaan Kenso. Kenso mengatakan bahwa ia berada di Shinjuku dan tempatnya saat ini sedang dikepung zombie, sehingga sangat sulit baginya untuk keluar dari kamar penginapannya. Akira lalu menyuruh Kenso menunggunya karena ia akan datang menyelamatkannya. Hal itu ia lakukan sebab Kenso adalah teman Akira yang selalu mengertinya. Kembali di saat sekarang, kini Akira sedang menuju kota Shinjuku. Di sisi lain, seorang pria kini sedang dikepung oleh para zombie. Ia pun berhasil selamat sebab para zombie itu mendengar suara yang sangat nyaring. Sehingga para zombie itu langsung menuju ke sumber suara tersebut, di mana suara itu ternyata sengaja dinyalakan oleh Akira untuk memancing para zombie. Begitu pula para zombie yang ada di dalam ruangan penginapan Kenso. Melihat para zombie yang sudah pergi, Kenso lalu keluar dari kamarnya. Ketika sedang memeriksa keadaan, tiba-tiba dari belakang Akira datang mengagetkannya. Akira yang berbicara terlalu keras membuat para zombie itu kembali menyerang mereka. Akira menyarankan agar mereka kabur ke atas gedung, namun para zombie itu masih mengejar mereka. Untungnya mereka berhasil menahan pintunya. Menurut Kenso, para zombie itu pasti akan menerobos. Ia pun sangat bingung dengan apa yang mereka harus lakukan sekarang. Hingga akhirnya Akira menyarankan mereka untuk melompat saja. Ia merasa mereka masih bisa melompat ke gedung sebelah. Akan tetapi Kenso menolaknya karena hal itu mustahil dilakukan. Akira mengatakan mustahil atau tidaknya mereka bisa tahu ketika telah melompatinya. Akira ternyata bisa melompati gedung itu. Ia kemudian menyuruh Kenso untuk melompatinya juga. Kenso menolak untuk melakukannya sebab ia merasa tak akan bisa melewatinya. Ia lalu menceritakan bahwa sebenarnya ia juga tak menikmati pekerjaannya karena setiap hari ia harus memasang senyum palsu dan itu membuatnya tidak bahagia. Ia sebenarnya sangat ingin menjadi seorang komedian. Akira pun menyemangati Kenso dan menyuruhnya untuk mengejar cita-citanya. Sementara itu, zombie yang di belakangnya kini telah berhasil menerobos. Kenso yang sudah kembali bersemangat akhirnya berusaha melompati gedung itu. Kenso hampir saja terjatuh. Untungnya Akira berhasil menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian menikmati keberhasilan mereka di atas gedung itu. Kenso lalu memberitahu Akira bahwa orang yang berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan semuanya biasanya akan menjadi orang yang sukses besar seperti wirausaha dan seniman. Dan mungkin saja Akira juga akan menjadi orang yang menyelamatkan dunia dari zombie. Esoknya, Akira dan Kenso memutuskan untuk piknik di atas gedung itu.
yang mana kegiatan itu ternyata masuk dalam daftar yang ingin dilakukan Akira. Lalu saat Akira memakan masakan yang dibuat Kenso, ia sangat terkejut karena makanannya itu sangat enak. Menurut Kenso, hal yang membuat Akira tidak disukai wanita adalah karena ia tak bisa memasak. Seketika Akira mengatakan bahwa ia pasti bisa mendapatkan pacar pada hari itu juga. Kenso kemudian melihat daftar yang dibuat oleh Akira. Salah satu daftarnya adalah kencan buta dengan seorang pramugari. Melihat daftarnya belum cukup 100, Kenso pun juga ikut menambahkan keinginannya, sehingga daftar itu kini menjadi milik mereka berdua. Lalu Akira mengajak Kenso pergi ke Ikebukuro untuk mengambil TV yang besar, sebab itu juga termaksud dalam daftarnya. Namun ketika mereka pergi ke tempat itu, jalan mereka ternyata tertutup. Ditambah lagi, di belakang mereka, mobil pengangkut gas kini sedang melaju kencang tak terkendali. Dengan memperhatikan keadaan sekelilingnya, Akira berhasil menghindari mobil tersebut dan masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Akan tetapi, di dalam stasiun bawah tanah ternyata sudah terdapat banyak zombie. Untungnya, salah satu pintu toko masih terbuka dan mereka berhasil masuk ke dalam toko itu. Mereka kemudian menemukan beberapa orang yang sedang bersembunyi di dalam toko tersebut. Karena tak terinfeksi, mereka berdua akhirnya diizinkan bergabung. Saat makan dan minum bersama, Kenso serta Akira menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu sama seperti kencan buta. Yang mana ketiga gadis itu lalu memperkenalkan dirinya. Mereka adalah Reika, Maki, dan Yukari. Serta mereka bertiga merupakan seorang pramugari. Seketika Akira dan Kenso langsung terkejut. Mereka berdua pun semakin yakin kalau mereka sekarang sedang kencan buta bersama pramugari. Akira kemudian mendekati Yukari dan mengajaknya mengobrol. Namun karena tak pernah berhadapan dengan situasi seperti itu, Akira malah salah bertanya dengan menanyakan apakah Yukari memiliki pacar. Menurut Yukari, hal itu tak perlu ditanyakan Akira karena keadaan mereka sekarang. Ketika akan meminta tolong kepada Kenso untuk mencairkan suasana, Kenso malah sudah mulai mendekati Maki. Tak ingin membiarkan kencan butanya kacau, Akira akhirnya berusaha mencairkan suasana dengan meminum miras melalui hidungnya. Suasana pun kini menjadi ceria. Akan tetapi, setelah itu Akira malah menjadi muntah-muntah karena terlalu banyak minum. Yukari kemudian mendatangi Akira dan melihat kondisinya, sehingga membuat Akira sangat terkejut. Di sisi lain, Kenso pergi bersama dengan Maki, sementara Reiki tinggal bersama pria yang satunya. Namun ternyata pria itu telah digigit zombie dan tak memberitahu mereka. Pria itu akhirnya menjadi zombie dan menggigit Reika. Kenso dan Maki yang mendengar teriakan Reika kemudian mendatanginya, yang mana setelah melihat Reika, Kenso sangat terkejut karena Reika sudah menjadi zombie. Maki yang masih mabuk kini harus tergigit oleh Reika, sementara Kenso berhasil menghabisi Reika yang juga mencoba menggigitnya. Lalu Akira dan Yukari kini sedang mengobrol bersama di tangga. Mereka berdua saling menceritakan kisah mereka saat bekerja di tempat kerjanya. Namun tak disangka, pria yang sebelumnya telah menjadi zombie tiba-tiba datang menggigit Yukari. Akira tak bisa berbuat apa-apa lagi sebab Yukari telah terinfeksi. Yukari kemudian menyuruh Akira untuk pergi, yang mana hal itu membuat Akira sangat bersedih. Akira kemudian pergi menemui Kenso yang sedang dikejar Maki, dan ia juga ternyata telah menemukan televisi besar yang mereka cari. Seketika kesedihan Akira langsung hilang dan mereka akhirnya kembali ke atas gedung. Saat di atas gedung, Kenso pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Namun Akira tidak memperdulikannya dan tetap menikmati bermain game dengan TV barunya. Lalu tiba-tiba Akira mengingat sesuatu. Ia pun langsung menuliskan di buku daftarnya, yaitu mengingat kembali apa cita-citanya di masa kecil.